seperti terjadinya orang yang memasukkan setan dan gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhan, lalu dia menguji, maka apa yang telah dikeluarkannya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, terima kasih Santi yang telah membacakan surahnya. Selanjutnya kita akan masuk pada macam-macam riba. Ada yang tahu apa saja macam-macam riba? Riba ya benar. Riba yang pertama yaitu riba fad. Riba fad adalah tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sejenis namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Contohnya yaitu tukar menukar emas dengan emas atau beras dengan beras dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh yang menukar. Selanjutnya yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini yaitu mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau tukar menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena terdapat unsur keterlambatan pembayarannya. Contoh dari riba ini yaitu menjual 1 kilo beras dengan pembayaran 1,5 kilo beras yang dibayarkan setelah 2 bulan kemudian. Maka kelebihan pembayaran yang disyaratkan ini yang disebut dengan riba nasi'ah. Yang ketiga yaitu riba qardi. Riba qardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Contohnya seperti Naila meminjam uang Dini sebesar 500.000. Kemudian Dini ini mengharuskan Naila membayar uangnya menjadi 550.000. Maka kelebihan itulah yang dinamakan riba qardi. Selanjutnya ribayat. Ribayat yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Contohnya orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual. Penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu, maka jual beli inilah yang dinamakan ribayat. Selanjutnya hikmah di dalamnya riba. Menurut anak ibu tadi, apa sih hikmah di dalamnya riba? Hikmah dilarangnya riba ini yang pertama menghindari budaya dan cara sesama manusia, melindungi harta sesama muslim agar tidak dilanggar dengan batil. Yang ketiga, membuka pintu kebaikan di depan orang muslim agar dia mencari bekal untuk akhirat. Yang keempat, adalah mensyukuri nikmat Allah dengan cara memanfaatkan untuk kebaikan serta tidak menyanyiakan nikmat tersebut. Dan yang terakhir, melakukan praktik jual beli dan utang piutang secara baik untuk Islam dulu. Ya benar, hikmah di dalamnya riba yaitu menghindari tipu daya di antara sesama manusia, melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil, memotivasi orang muslim untuk menginvestasi hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan. Sampai di sini ada
salah atau melakukan sekali orang menolak. Yang ketiga yaitu jauh dari bentuk-bentuk muamalah dan dilarang syariat. Yang keempat yaitu secara umum dapat memberikan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi. Karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan dan memakai tenaga, waktu dan biaya. Ya benar. Manfaat asuransi syariah adalah tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sependampingan di antara anggota. Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong menolong, jauh dari bentuk muamalah yang dilarang syariat. Selanjutnya kita masuk pada hukum asuransi dalam Islam. Yang pertama yaitu haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Yusuf Qaradawi dan Muhammad Bakir Al-Muti, yang mana alasannya yang pertama yaitu asuransi sama dengan rugi, yang kedua yaitu asuransi mengandung unsur tidak pasti, yang ketiga yaitu asuransi mengandung unsur riba, dan selanjutnya boleh. Dasar dibolehkan riba adalah yang pertama yaitu tidak adanya nas yang melarang asuransi, yang kedua tidak adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, dan yang ketiga saling menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya subhan. Alasan golongan yang mengatakan asuransi subhan adalah karena tidak adanya dalil yang tegas yang menyatakan halal atau haramnya asuransi tersebut. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang asuransi? Oke, baiklah kita masuk pada materi tentang bank. Pengertian bank ini adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ada yang tahu berapa macam bank? Bank Mentari, Bank BRI, BRI. Berapa jenis bank itu? 2, Bu. Ya, apa saja jenisnya? Bank konvensional sama bank syariah, Bu. Ya, benar. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Next. Selanjutnya fungsi bank konvensional. Yang pertama yaitu agent of trust, yaitu lembaga yang berlandaskan kepercayaan. Aktivitas perbankan dapat berjalan dengan baik hanya jika ada kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya agent of development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Yang ketiga yaitu agent of service, yaitu lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada bank syariah. Menurut Santi, apakah pengertian dari bank syariah? Bank syariah yaitu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan mengacu pada Islam dan didasarkan utama pada Al-Quran dan Hadis. Ya benar, pengertian bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada hukum Islam dan didasarkan terutama pada Al-Quran dan Hadis. Next. Selanjutnya fungsi bank. Selanjutnya fungsi bank syariah.
nasabah bank syariah